Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Siti Aminah. Saya dari kelas 2B Manajemen NPM 1200259. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional yang bertema faktor yang mempengaruhi tenaga migran di Indonesia bekerja di luar negeri. Selanjutnya akan simak di video. Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di kawasan Asia. Di samping negara-negara lainnya seperti Filipina, Thailand, India, dan Bangladesh. Salah satu faktor penyebab terjadinya mobilitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah alasan ekonomi yang paling dominan. Bagi negara dengan surplus tenaga kerja seperti Indonesia, migrasi tenaga kerja internasional dapat dikatakan merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah kelangkaan lapangan kerja di dalam negeri. Migrasi tenaga kerja tersebut sebagai respon atas kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang tidak menguntungkan, misalnya tingkat upah dan pendapatan rendah dan angka pertumbuhan penduduk yang melebihi angka lapangan kerja. Dengan sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong sejumlah tenaga kerja Indonesia mengadu nasib ke berbagai negara. Salah satu faktor penarik yang menyebabkan pekerja migran Indonesia atau VMI ke luar negeri adalah upah yang lebih tinggi. Faktor lain adalah faktor pendorong yang ada di dalam negeri, yaitu situasi pasar tenaga kerja domestik yang kelebihan supplier. Situasi ketenaga kerjaan di Indonesia masih ditandai dengan tingkatnya pengangguran terbuka dan masih lambatnya daya serap tenaga kerja di lapangan kerja formal. Dapat disimpulkan faktor penyebab tingginya pergerakan kaum migran untuk bekerja di luar negeri disebabkan antara lain: 1. Tingginya angka pengangguran bagi penduduk berusia produktif namun memiliki pendidikan yang rendah. 2. Faktor alam di daerah yang tidak mendukung ekosistem tercemar sehingga sulit untuk bergantung dari alam seperti mata pencaharian nelayan dan petani. 3. Kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai upaya bantuan pemerintah dan pemberdayaan penduduk seperti permodalan kredit usaha dan bank pemerintah menyediakan dana bagi pendudukan yang berwira swasta. 4. Kurang meratanya pembangunan dan perluasan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia. A few moments later. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang berjudul jelaskan siapa saja yang dimaksud tenaga migran atau suatu negara. Istilah pekerja migran Indonesia PMI atau buruh migran Indonesia BMI belum sepopuler istilah tenaga kerja Indonesia TKI atau tenaga kerja wanita. Pengertian dari PMI, BMI, TKI, dan TKW sama, yaitu negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Secara bahasa, pekerja artinya orang yang menerima upah atas hasil kerja, orang yang bekerja buruh atau karyawan. Migran artinya orang yang melakukan migrasi pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Migran juga dapat diartikan pindah untuk bekerja ke luar negeri. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerjaan Migran, di Indonesia dapat ditegaskan, pekerja migran Indonesia adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pasal 4 dijelaskan, pekerja migran Indonesia meliputi: A. Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pengguna berbadan hukum. B. Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan atau rumah tangga. C. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Syarat jadi pekerja migran. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan syarat menjadi TKI atau PMI. Yang pertama,
Usia minimal 18 tahun. 2. Memiliki kompetensi. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial. 5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Sekian pembahasan informasi dari saya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.